Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah. Astagfirullahaladzim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, segala puji dan syukur marilah kita curahkan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali pada pagi hari ini di kelas kuliah fikih. Hari ini kita jadwalnya insya Allah akan halal bihalal, ya, saling kabar mengabari bagaimana Ramadan dan Lebarannya kemarin. Semoga Allah meridhai kegiatan kita pada hari ini, serta salawat dan salam juga marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau juga mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua senantiasa masih diberikan nikmat sehat ya, dan semoga keimanan kita kemarin di bulan Ramadan yang mungkin sudah meningkat juga bisa dibawa ke bulan-bulan selanjutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa memperpanjang kata, mari kita dengarkan bersama tilawah yang akan dibawakan oleh adinda kita Ukhti Rumaisyah beserta dengan sari tilawah oleh Bunda Tini. Ya, kepada Ukhti Rumaisyah dan Bunda Tini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ukhti Rumaisyah dan juga Bunda Tini yang sudah memulai pagi ini dengan membacakan kalam-kalam ilahi. Ya, baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembukaan dari Ustazah kesayangan kita, Ustazah Enok Mutia. Ya,
Kepada Ustazah Eknok Mutia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Wa ja'alana min syawal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana fa atba'ahu sittan min syawal kana kasaumid dahri. Salatu wassalamu ala nabi rahmah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi ya dalam kajian kita. Subhanallah, yang lain belum pada buka nih. Kim udah pada aktif kembali karena mungkin ketua yayasan dan kepala-kepala sekolahnya ini di negara minoritas, jadi belum nggak terasa hari rayanya udah berlalu lebih cepat. Kalau di Lombok nih masih hari raya rupanya. Iya. Iya. Si terlibatnya Ustazah udah ngeraung-ngeraung kapan ngaji begitu Oh, Ustazah. Masya Allah. Oh. Saya Masih sama Bu Rina aja belum masih ketemu ini, masih tanggal 29 nanti mau halal bihalal. Masya Allah, kita aja masih bilang, ya belum, masih belum. Udah pada pengen ngaji aja Ustazah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Bahagia sekali kita sudah melewati Ramadan dengan baik dan hari ini kita bisa berhalal bihalal insya Allah. Dan halal bihalal rata-rata sudah sama-sama kita laksanakan. Mungkin ada yang dari hari kedua halal bihalal bersama keluarga, halal bihalal bersama teman-teman, bahkan mulai teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, semua mengadakan halal bihalal. Apalagi caleg-caleg yang baru lolos ke kursi-kursi parlemen. Ya. Iya, pasti diserbu untuk buka halal bihalal, termasuk Pak Jokowi sendiri mengadakan halal bihalal itu ricuh ya, karena tidak ada aturan yang jelas untuk menerima tamu masyarakat luas. Nah, ya, tradisi halal bihalal ini kita ingin bahas juga di kajian kita kali ini sebagai pembuka di bulan Syawal ya, tentang halal bihalal ini. Pasti sudah banyak baca dan sudah banyak dengar apa sih halal bihalal. Sebenarnya halal bihalal ini bahasanya kayak bahasa Arab ya, tapi di Arab nggak ada halal bihalal. Mungkin kalaupun ada silaturahim seperti orang halal bihalal itu namanya open house biasanya dibilangnya. Masing-masing saling mengundang, masing-masing mengadakan perayaan dengan mengumpulkan keluarga, sahabat. Nah, open house ini biasanya kalau di luar negeri itu mahasiswa pada nunggu jadwal di mana nih open house di rumah-rumah para pejabat itu. Ya itu adalah halal bihalal. Tapi kalau di Indonesia sejak kapan sih ada halal bihalal? Nah, ini kita pengen tahu juga ya. Nah, sering saya sampaikan juga karena sering diundang untuk ceramah halal bihalal, bahwa halal bihalal ini muncul ada beberapa versi. Ada yang mengatakan dari tahun 1938. Ada juga yang mengatakan dari tahun 1948. Kalau 1938 berarti sebelum merdeka.
Nah, jadi nggak ada sebelumnya dari Arab, bawaan orang Arab tuh nggak ada halal bihalal meskipun bahasanya bahasa Arab. Kalau kita ambil versi 1948 berarti setelah merdeka 3 tahun baru ada istilah halal bihalal. Dan itu dipelopori oleh Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah adalah tokoh NU, pendiri NU, putranya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan kalau nggak salah orang tuanya Gus Dur. Nah, tahun itulah beliau menyarankan kepada Bung Karno untuk mengundang para pemimpin partai politik yang saat itu masih istilahnya masih konflik karena baru saja merdeka. Masing-masing ingin mendahulukan golongannya begitu saat Indonesia baru merdeka. Maka diundanglah para pemimpin-pemimpin partai politik yang masih bersilang sengketa saat itu dengan usul dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan judul Halal Bihalal. Nah, sejak itu akhirnya beberapa instansi, karena memang Indonesia juga baru merdeka di bawah kepemimpinan Bung Karno, mengadakan halal bihalal setiap kali hari raya. Yang tujuannya adalah ya untuk menyatukan visi misi setelah atau pasca kemerdekaan. Itu awalnya. Tetapi kemudian kalau sekarang kan tidak lagi selesai perang ya. Artinya sekarang sudah semua bebas. Jadi niat daripada halal bihalal itu selain silaturahim, menyatukan visi misi kembali, juga ada beberapa hal yang ingin kita raih dari halal bihalal. Nah, tapi sebelum masuk ke halal bihalal ini, sebelumnya saya ingin sampaikan juga bahwa Ramadan yang sudah berlalu itu jangan sampai dilupakan. Kemarin ini hari keberapa coba? Kemarin hari ke-7, hari Rabu. Udah Rabu ke-11 kan? Rabu itu hari ke-8. Ya. 9. Hari ke-8, 9, 10 ya. Hari ke-10 ya? Karena 13 lagi hari Senin ya, ayam mulbit. 13. Jadi 10. 10 kan? 10. Rebo, kita hari raya hari Selasa apa Rebo? Rabu. Rabu, Kamis, Jumat. Udah 10. Iya, Hitungan 10. orang zaman dulu tuh gitu. Rebo, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu, Senin 20. Nah gitu. Jadi Rebo, Kamis, Jumat. Jumat sekarang hari ke-10 Syawal. 10 Syawal. Nah, ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana, barang siapa yang sudah berpuasa Ramadan, faat ba'ahu sittan min Syawal, diikuti dengan 6 hari puasa sunnah Syawal, kana kasaumid dahri. Maka dia laksana berpuasa setahun penuh. Gitu. Jadi kita dianjurkan pada bulan Syawal ini untuk berpuasa sunnah 6 hari. 6 hari Syawal. Nah, adapun 6 hari Syawal ini kapan pelaksanaannya? Kalau yang punya utang Syawal, yang punya utang Ramadan, ya, ketentuannya adalah apabila puasa dia itu tidak puasanya di bulan Ramadan itu disebabkan hal-hal yang syar'i seperti haid, hamil,
musafir, maka dia boleh mengakhirkan qada, boleh mengakhirkan qadanya. Mengganti Ramadannya boleh mengakhirkan setelah Syawal atau pada bulan-bulan yang lain. Tetapi kalau dia itu batal puasanya Ramadannya itu karena hal-hal yang disengaja, sengaja berbuka, sengaja dia batalkan ya puasanya, tidak ada alasan yang syar'i, maka dia wajib mengganti puasanya terlebih dahulu, baru kemudian dia boleh berpuasa Syawal, sunnah Syawal. Jadi mengganti puasa wajib dulu puasa Ramadan, baru kemudian mengganti baru kemudian puasa bulan Syawal. Nah, jelas ya. Kalau misalnya tidak disengaja, batalnya itu sampai 10 hari misalnya karena haid, itu kan hal yang syar'i. Maka dia boleh berpuasa Syawal saja dulu. Menggantinya bisa bulan Muharram, bisa bulan Haji, bisa bulan Rajab, bulan-bulan yang lain sebelum masuk kembali bulan Ramadan. Adapun yang disengaja berbukanya, maka dia harus menyempurnakan dulu puasa Ramadannya, baru kemudian puasa Syawal. Nah, adapun kapan pelaksanaan sunnah Syawal itu, apakah harus langsung setelah sholat Id hari pertama, kemudian hari kedua langsung puasa, ataukah boleh di tengah-tengah, ataukah boleh di akhir Syawal? Banyak ulama yang berbeda pendapat. Tetapi yang jumhurul ulama bahwa tidak ada konteks yang mewajibkan atau menganjurkan gitu. Bukan mewajibkan, karena mewajibkan kan jadi ini puasa sunnah. Yang menganjurkan untuk puasa Syawal di awal. Kecuali tadi saja yang dia tidak berpuasa sebab disengaja ya. Puasa Ramadan sebab disengaja. Maka dia wajib puasa di awal Syawal. Langsung mengganti. Nah, adapun jumhurul ulama berpendapat bahwa puasa Syawal boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh selang-seling. Gitu. Selama bulan Syawal, karena teks hadisnya itu hanya mengatakan bulan Syawal. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada kewajiban yang mengganti puasa harus segera gitu ya, seperti yang tadi disengaja, maka boleh puasa Syawal saja dulu karena terlalu banyak acara silaturahim juga halal bihalal sana sini. Ya udahlah puasanya saya Senin Kemis aja gitu. Karena harus menjangkau silaturahim keluarga-keluarga jauh, saudara teman, sahabat gitu. Jadi selain itu juga makanan-makanan di rumah itu keburu basi nanti kalau kita terlalu banyak puasa. Hari pertama opor rendang masih banyak, kita sudah mulai puasa keluarga nanti sayang, kasihan. Nah, kalau alasannya seperti itu boleh ya selang-seling. Tapi kalau nggak ada kerjaan kayak saya di sini nggak ada sanak famili yang harus dikunjungi, ya udah puasa gitu, puasa. Habiskan kodok dan Syawalnya. Nah, dari segi kesehatan sendiri itu para dokter ya hasil penelitian bahwa memang badan kita ini kan setelah berubah jam makannya, dulu sebelum masuk Ramadan kan kita puasa sunnah Rajab, jarang-jarang gitu puasa sunnah Syaban juga banyak-banyak puasa sunnah supaya membiasakan diri. Sekarang kalau misalnya begitu Syawal masuk, Lebaran, Hari Raya, makan banyak, bahkan mungkin makanan-makanan yang berbahaya buat badan kita saat itu, langsung hantem terus hari pertama, hari kedua, ketiga terus nggak ada istirahat lagi, makan siang langsung berubah total, otomatis badan kita juga kaget gitu ya, kaget. Sama dengan tiba-tiba nggak pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba langsung puasa sebulan penuh nggak pernah berbuka siang, kan kaget juga. Maka
dari segi kesehatan juga untuk menjaga stabilitas badan kita ini supaya terbiasa kembali makan siang. Karena yang biasa makan malam 2 kali saja sehari semalam, berganti lagi kita 3 kali, kadang 4 kali kalau makan siang makan malam, ngemil lagi belum, ya itulah. Jadi harus pembiasaan lagi itu dari segi kesehatan. Kemudian kenapa hitungannya menjadi puasa setahun, ya, yang berpuasa Ramadan selama 30 hari, kemudian ditambah 6 hari, menjadi pahalanya seperti orang puasa 1 tahun. Karena hitungannya adalah puasa Ramadan itu pahalanya per hari 10. Barang siapa man amila solihan falahu asyru amsaliha. Barang siapa yang beramal soleh, maka baginya adalah pahalanya 10. Nah, itu hitungan yang umum. Belum masuk pelipat gandaan pahala itu. Nah, jadi kalau 10 dikali 30 berarti 300. Ditambah dengan 6 hari yang bulan Syawal berarti 360. 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan bahwa orang yang berpuasa Ramadan sebulan penuh ditambah 6 hari Syawal, jadi laksana ia puasa setahun penuh. Kemudian apa tadi saya mau sampaikan? Kok hilang, ngeblank. Kelewat jadi lupa. Nanti ketemu lagi. Balik lagi ke halal bihalal. Tapi kurang aneh ya kalau ada yang hilang. Nah, balik lagi ke halal bihalal saja dulu. Tadi kita dari setiap acara yang kita oh ini baru ketemu. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa Ramadan yang sudah berlalu itu, selama Ramadan ini kan kita mendadak solehah ya. Selama Ramadan ya. Memang itu ajaibnya puasa itu. Semua mendadak solehah. Dan ya bukan mendadak sih, ini bahasa iseng aja bahasa saya ini. Jadi alhamdulillah selama Ramadan kita banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Sedekahnya makin banyak, sholat malamnya makin banyak, bahkan nggak pernah bolong kecuali sedang haid ya. Sedang haid, kemudian banyak berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang tua. Wah, pokoknya udahlah soleha banget selama bulan puasa, nggak pernah menggunjing, memfitnah, apalagi nggak pernah bertengkar, selalu bisa menahan diri. Maka pada bulan ini selesai bulan Ramadan, ada istilah dalam Al-Quran itu, jangan seperti seorang perempuan yang memintal benang kemudian mencerai-beraikannya kembali. Dia menenun benang menjadi kain, ya, kemudian ia mencerai-beraikannya. Ini dalam surat apa itu? Dalam surat apa? Ayo. An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Coba bayangkan
nggak usah lah sampai memintal benang. Kita kan udah nggak zaman ya. Kita ini aja beli kain saja. Misalnya orang biasa-biasa, orang yang tidak mampu membeli baju di toko, dia membeli kain murah begitu ya, biasa saja, nggak terlalu mahal, bukan kaftan, bukan sifon, bukan apa jenis kain yang mahal. Eh, apa itu Sutra. katun Korea sutra, macam-macam. Kalau sutra kan orang-orang tertentu, maksudnya kayak laki kan nggak bisa ya. Nah, sudah dibeli, misalnya nggak dijahit-jahit aja, kesel banget kan. Udah mau lebaran, nggak dijahit-jahit, kesel. Apalagi ini udah dijahit separuh, terus dibongkar. Salah jahit lagi. Kesel banget kan. Nah, inilah. Jadi orang yang sudah memintal benang untuk udah menjadi kain, tapi kemudian ia lepas-lepasin lagi benangnya itu, dia uraikan lagi. Nah, ini kan semacam pekerjaan yang sia-sia. Maka kita yang udah soleha selama bulan Ramadan, sudah banyak sholat malamnya, jangan dikurangi lagi. Sudah banyak sedekahnya, jangan dikurangi lagi. Sudah banyak berbuat baiknya, sholat awal waktu, zikirnya panjang, selalu membantu orang, bagi-bagi takjil segala macam, jangan dikurangi. Kalau bisa samakan saja atau ditambah gitu. Nah, begitu juga keberkahan Ramadan ini apabila dia mampu mempertahankan apa yang sudah dilakukan ketika Ramadan pada bulan-bulan yang lain. Bahkan kata Rasulullah, andai orang tahu keberkahan bulan Ramadan ini, niscaya dia ingin semua bulan ini adalah bulan Ramadan. Nah, itu jadi jaga. Ini kenapa kisah ini tertulis di Al-Qur'an? Kenapa perempuan ini siapa sih yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan itu dalam An-Nahl ayat 92 itu, wala takunu kallati naqadat ghazlaha, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Selain nilai yang kita ambil adalah ya tepat sekali dengan bulan Syawal ini ya, artinya bulan Ramadan yang sudah kita lalui itu jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai diacak-acak, jangan sampai diubah-ubah lagi. Kita sudah menjadi sangat baik sekali pada bulan Ramadan itu. Maka janganlah seperti perempuan ini. Nah, kenapa diabadikan dalam Al-Qur'an ini? Jadi dulu pada zaman jahiliyah, ini kisahnya, mana dia kisah? Jadi pada zaman jahiliyah dulu ada seorang perempuan yang mencemaskan dirinya karena dulu jodohnya nggak datang-datang. Namanya Ritah namanya. Nah, sampai dia sudah agak dewasa gitu, dia jodohnya nggak datang-datang. Akhirnya dia sangat khawatir, kemudian orang tuanya juga sudah kesana kemari mencarikan, namanya orang tuanya Umar Al-Mahzum. Kemudian ibunya juga mencari pemuda yang mau menikahinya, tetapi tidak datang-datang. Tapi pada suatu hari ada seorang laki-laki yang mau ya, yang dibujuk oleh ibunya itu, mau dia menikahi, tapi kemudian dia tidak datang juga. Bahkan dia pergi ke seorang dukun, ahli nujum, ahli ramal, kata peramalnya, dia akan datang nih jodohnya nanti tengah bulan pas malam purnama. Tapi sampai beberapa purnama pun jodohnya tidak datang. Laki-laki itu tidak datang. Maka Rita ini semacam galau tingkat dewa kalau bahasa sekarang tuh. Kemudian sudah semakin menua dan dia tidak mendapatkan jodoh juga.
Tapi pada suatu hari datanglah dari sanak familinya membawa seorang pemuda masih bawah umurnya dia itu, tapi mau menikahinya. Maka menikahlah karena Rita ini juga seorang yang berada gitu, tidak bukan perempuan susah. Akhirnya meriah pernikahannya dengan namanya Syukur. Tapi pada bulan keempat mereka akhirnya berpisah. Ternyata si Syukur ini dia dibujuk oleh keluarganya itu hanya untuk menguasai harta Umar Al-Mahzum itu. Jadi menikahi si perempuan ini, Rita ini, untuk menguasai harta bapaknya. Nah, dia juga beralasan ingin pergi berniaga ke Syam. Dulu kan Syam tuh, Baghdad itu. Ingin pergi ke Syam untuk berniaga, minta uang kepada Rita dan diberikan, tetapi sampai bertahun-tahun dia tidak pulang. Ditanya kepada para kafilah yang baru pulang dari Syam itu, mereka mengatakan bahwa tidak ada namanya Syukur itu pergi ke Syam. Ternyata dia balik lagi ke Bani Tamim, tempat asal-usulnya, dan dia sampaikan, saya menceraikan kamu gitu, sudah tidak mau kembali. Nah, Rita ini galau lagi dan dia agak stres. Dia pergi ke pasar beli benang sebanyak-banyaknya karena dia orang kaya sebenarnya, dan dia mengumpulkan para gadis-gadis untuk memintal menjadi kain. Tenun ya, menenun. Kemudian pada siang hari banyak para gadis itu memintal, menenun. Kemudian sore hari yang gadis-gadis itu pulang. Malam harinya Rita ini merasa kesepian. Dan dia banyak pertanyaan dalam benaknya itu, saya ngapain nenun kain, untuk apa, untuk suami yang mana gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya yang kemudian dia galau tingkat tinggi dan dia cerai beraikan kain yang baru ditenun oleh gadis-gadis pada siang hari. Kemudian besoknya datang lagi gadis-gadis itu, kemudian membuat kain lagi, nenun lagi, nenun sampai Rita ini meninggal. Itu setiap kali ditenun sama gadis-gadis itu, malamnya dia cerai beraikan kembali. Maka ini menjadi pelajaran yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 92. Janganlah menjadikan sia-sia apa yang sudah kita lakukan. Ya apapun, tidak hanya amaliyah Ramadan itu. Kalau jangan sampai hilang adab lah. Hilang adab ketika misalnya kita dapat musibah atau apa. Padahal setiap hari kita selalu bersyukur, selalu berzikir, selalu berselawat dengan apa yang sudah kita dapatkan. Tiba-tiba ada musibah, kemudian kita berubah. Nah, ini sama seperti ini, ya. Itu menyia-nyiakan amalan kebaikan yang sudah dilakukan. Baik. Kemudian bagi yang berpuasa kemarin, kemudian sudah membayar zakat ya, dan ada yang terlupa tidak membayar zakat. Namanya lupa kan Allah kuasa ya. Di akhir Ramadan kita punya kewajiban bayar zakat fitrah. Tapi ada mungkin orang yang terlupa karena saking sibuk dengan ini itu, nanti saja di akhir-akhir, pas di akhir-akhir keburu Lebaran dan sudah terlewat, maka ketika teringat dia harus segera membayar zakat fitrah itu. Kalau sudah membayar zakat fitrah terbebas. Artinya bahwa kewajiban dia tetap ada. Ya, nah takutnya ada yang tiba-tiba bertanya nih, saya kemarin terlupa ya bayar zakat fitrah, gimana ini sudah lewat gitu. Nah, nanti sampaikan seperti itu, bahwa namanya lupa itu bukan kemauan sendiri.
Allah yang kecuali mengabaikan. Kecuali mengabaikan. Sudah teringat, enggak lah saya nggak mau bayar. Nah, itu berbeda. Itu berdosa besar. Tapi kalau orang terlupa, segera dia membayar seperti orang lupa sholat, lupa terlewat misalnya karena tertidur. Tertidur kalau beda dengan orang yang sudah dibangunin ya. Nah, itu berdosa juga dia, tetapi ketika dia terbangun dia harus tetap sholat. Jadi dengan orang yang lupa berzakat fitrah, ketika teringat dia juga harus segera membayar. Kembali lagi ke halal bihalal. Ada beberapa nilai yang ingin kita ambil dari halal bihalal tadi ya. Selain dari silaturahim, karena kalau dalam kamus besar KBBI itu, Bahasa Indonesia, halal bihalal adalah hal maaf memaafkan. Jadi ketika kita ketemu, baik online maupun offline, itu niatnya adalah maaf memaafkan. Karena setelah puasa Ramadan, masuk ke bulan Syawal, baru kita ketemu lagi, ya niatnya saling memaafkan dan silaturahim. Nah, bukan ajang pamer ya. Kalau halal bihalal kan banyak keluhan tuh, aduh jadi ajang pamer kesuksesan lah, ajang pamer harta benda, ajang pamer keluarga segala macam. Yang belum nikah ditanyain nikah mulu, yang udah nikah belum punya anak tanyain kapan hamil, kan repot ya. Sebenarnya nilainya dari halal bihalal itu bukan untuk hal-hal seperti itu. Pertama adalah menjadi seorang pemaaf. Sebenarnya yang dianjurkan itu bukan minta maaf, tetapi memaafkan. Karena minta maaf itu gampang, tapi memaafkan itu agak sulit. Dimaafkan tapi tidak dilupakan katanya. Itu pendendam banget. Perempuan rata-rata begitu. Dia dimaafkan tapi saya tidak akan pernah lupa. Aisyah. Jadi intinya adalah memaafkan. Saya dulu masih ya sekitar 30 ke bawah umur saya atau 35 ke bawah itu masih sering nge-broadcast tuh. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kalau sekarang saya broadcast, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Emang gua ada dosa katanya. Ya, intinya adalah menjadi seorang pemaaf itu lebih baik daripada meminta maaf. Ya. Memaafkan itu sebelum diminta harus sudah memaafkan. Khudil afwa mur bil ma'rufi wa arid anil jahilin al-A'raf. Jadilah pemaaf dan anjurkan orang-orang berbuat baik serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Tetapi kalau memang merasa ada pernah salah, pernah menggunjing, pernah membicarakan kejelekan, atau memang pernah berbuat yang tidak baik kepada orang lain, maka dia harus meminta maaf. Kalau tidak dimaafkan sama orang itu, apalagi punya utang. Utang ini yang kemarin ada saya baca, orang punya utang sampai meninggal, setelah meninggal ditagih sama pemiliknya, orang tuanya marah-marah. Terus dia tulis di Facebooknya itu, sampai mati saya nggak akan maafkan dia, nanti urusannya di akhirat. Karena selain dia tidak membayar utang, dia juga keluarganya juga memperlakukan saya tidak baik. Serem banget nggak sih itu sampai urusannya sampai ke akhirat gitu kan? Nah, jadi minta maaf dulu sama yang tempat kita berutang. Mohon maaf lahir batin, saya tidak bisa membayar sekarang ini, insya Allah. Nah, begitu lebih baik. Dan dia akan memaafkan, bahkan mungkin ini momen lebaran saya kurangi dah 30%. Nah, utangnya dikurangi 30%. Lebaran depan lagi dikurangi 50%. Ya, Mbak Nia? Sampai tinggal Kayaknya 20%. enggak Ustazah. Itulah. Ya, intinya adalah
yang berhutang itu yang harus minta keridoannya. Kemudian niatnya dari halal bihalal adalah terbebas dari dosa. Ya, ini kalau dengan ketemu kan kita bisa saling minta maaf langsung. Jangan udah ketemu terus buang muka. Dan rata-rata halal bihalal ini kan umat muslim ya yang mengadakan. Tapi ada juga kalau halal bihalal dilaksanakan oleh kantor-kantor itu isinya juga orang-orang non-muslim. Ya, kalau soal maaf memaafkan ya silahkan saja gitu. Tidak ada masalah kita dengan mereka. Tapi kalau non-muslimnya yang agak senang mengotak-ngatik apa namanya cara ibadah umat muslim, itu udah pelecehan agama itu. Coba dikerasin dikit, jangan langsung dimaafkan aja. Kalau memang pelecehan agama dan ada hukumnya, ya jalur hukum saja. Kemarin kan banyak tuh peristiwa-peristiwa yang menghinakan agama Islam, kemudian mengkritik cara zakat dan cara sholat. Wah, udah. Masya. Itu kan lagi viral tuh. Tapi kita ini memang pemaaf ya. Pemaaf kita ini. Ini ada sebuah hadis, innal muslima idza laqiya akhahul muslim fa akhadha biyadihi tahattat anhuma dzunubuhuma. Ini populer banget ya. Sungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya sama muslim kemudian keduanya berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun kering ditiup angin kencang. Ataupun jika tidak, maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun seumpama sebanyak buih di lautan. Artinya kalau perempuan dengan laki-laki nggak mungkin bersalaman toh. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kan bersalaman. Tapi kalaupun tidak bersalaman, tapi saling memaafkan, maka Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini bukan dosa besar ya, tapi dosa kecil-kecil itu. Dosa kecil pasti banyak seperti buih di lautan, maka Allah akan ampuni. Kemudian tujuan dari halal bihalal juga menjadi perekat persaudaraan. Ya, silaturahim itu membangun silaturahim dan menguatkan persaudaraan. Karena dalam satu ayat Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. La'allakum turhamun. Nah, itu untuk mengeratkan persaudaraan. Kemudian yang keempat, itu membangun nilai sosial masyarakat. Jadi nilai sosialnya lebih naik lagi grade-nya kalau sudah bertemu bermaaf-maafan, saling memaafkan, maka saat itu ya boleh saja mungkin sambil santunan yatim piatu misalnya, sambil memberikan bakti sosial. Jadi halal bihalalnya jangan hanya makan-makan ketupat saja. Tambahkan dengan kegiatan-kegiatan sosial sehingga bisa juga merekatkan persaudaraan dan membangun nilai sosial di masyarakat. Adapun silaturahim, apalagi ya, ini silaturahim ada dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang melewatkan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia adalah orang yang rugi. Siapakah yang tidak mendapatkan ampunan itu? Yang pertama adalah yang orang musyrik yang menduakan
menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya, menyekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, ini termasuk di dalam halal bihalal ini adalah kita menyambungkan kembali hal-hal yang terputus ya, termasuk silaturahmi. Silaturahmi itu ya intinya adalah menyambung persaudaraan, saudara yang terutama yang satu asal usul. Mana nih? Satu asal usulnya, satu keturunan. Terutama nih ya, yang satu kakek, paman, bibi, kemudian sepupu-sepupu itu, anak-anak paman, bibi, apalagi yang satu kandung, satu ayah, satu ibu, itu nggak boleh putus. Kalau sama orang lain sudah memaafkan, selesai, mungkin tidak mau berjumpa, tidak apa-apa. Yang penting sudah memaafkan, sudah selesai, nggak ada urusan lagi saya sama Anda itu. Bukan berarti memutus silaturahmi ketika tidak mau bertemu ya. Tetapi kalau dengan keluarga, dengan paman, bibi, keponakan, yang satu waris, satu bagi waris, teman bagi waris, maka dia nggak boleh putus. Kalau putus itu maka berdosa. Bahkan kita mau puasa 1 abad, puasa Ramadan, berpuluh-puluh kali puasa Ramadan, kalau tidak nyambung dengan saudara yang tempat kita bagi waris itu, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi momen halal bihalal harus disempatkan ya untuk bertemu dengan keluarga ayah, keluarga ibu. Itu. Kalau nggak bisa lewat offline, ya bisa lewat online kan? Bisa nge-zoom dengan saudaranya, bisa video call, bisa lewat mana saja. Supaya sempurna puasa kita, kemudian halal bihalalnya, dan pahala puasa 1 tahunnya dapat. Oh iya, kapan kalau misalnya kan perempuan dapat haid ya, kapan dia dapat pahala puasa 1 tahun itu kalau dia belum mengganti itu? Apakah dia langsung? Ya kalau sudah diganti. Kalau sudah diganti puasanya yang tertinggal itu, baru dia dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Misalnya 3 hari saja, dia 3 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dia puasa Syawal, oke, selesai. Tapi menggantinya pada bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Nah, puasa yang setahun pahalanya itu akan, kan pahala itu tidak kelihatan. Memangnya seperti hadiah kipas angin yang langsung dapat hadiah kipas anginnya saat kita sudah menyelesaikan tantangan misalnya. Itu kan Allah yang punya. Mungkin nanti di akhirat akan kita temukan pahalanya atau berupa keberkahan hidup setelah sempurnanya puasa kita dan lain-lain. Begitu. Hitungannya kita ini masih bersyariat. Jadi masih segala sesuatu itu berdasarkan targhib wa tarhib. Jadi diberikan iming-iming ya, iming-iming. Oh ternyata pahalanya begini begitu, supaya kita semangat melakukan. Dah sampai situ. Demikian ceramah singkat nggak sih? Tadi jam berapa mulai? 10:30. 30 menit lumayan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bolehlah kita berdiskusi dan membahas tentang lebaran kita ya. Curhat juga gimana udah ketemu temen nih, nanya-nanya mulu tentang kesuksesan segala macam. Nyindir-nyindir aja katanya. Banyak macam-macam yang ditemukan pada
hari raya kemarin atau pada bulan puasa kemarin. Silakan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk ceramahnya Ustaz Zainab, Masya Allah. Masya Allah. Baik, sahabat semua, kira-kira bagaimana? Ada yang ingin mungkin bertanya atau ada yang ingin kita diskusikan kembali di kelas kita? Atau mungkin ada yang ingin cerita untuk masa-masa lebarannya? Ya, dipersilakan. Iya, sahabat. Kominia nih Ustazah kayaknya. mau nanya aja nih. Oh, Silakan. Nggak yang tadi Bu Ustazah bilang kita sekarang nggak bilang mohon maaf lahir batin, itu saya maafkan, saya maafkan. Itu kesannya kalau kita bilang saya maafkan, saya kayak nggak punya dosa. Ya. Jadi kesannya orang yang seperti itu nggak. Tapi kalau kita, saya cuma pernah dengar dari Ustaz juga, kita selalu harus tiap hari nggak lebaran aja bilang mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin itu selalu karena apa? Kita kan nggak pernah tahu apa kita pernah nyinggung atau apa, Allah Maha tahu yang kesalahan kita. Jadi apapun kita harus mengucapkan mohon maaf lahir batin. Seperti itu. Kalau untuk memaafkan ya mungkin udah bisa. Tapi untuk mohon maaf lahir batin itu kita harus selalu ucapkan. Katanya seperti itu saja. Kalau saya bilang saya maafkan, saya maafkan, jadi berarti saya kayak nggak pernah salah gitu ya. Mohon pencerahannya saja. Iya, silakan yang lain. Yang lain juga boleh jawab. Saya mau nanya juga Ustazah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya mengenai silaturahmi itu ya. Saya kan sebagai kakak yang tertua, saya punya adik ipar. Selama bertahun-tahun saya kalau lebaran, karena kan orang luar kota, dia suka datang ke kota saya, ke Bandung. Bertahun-tahun selalu saya karena dia kan menghadiri ke mertuanya, saya selalu datang. Tapi ini sudah sekian tahun jarang sekali menemui saya gitu. Jangankan secara video call atau WA. Nah, untuk 2 tahun kemarin tuh saya sengaja saya diemin, nggak mau apakah seorang kakak itu kepada adik ipar harus mengalah atau harus selalu ke sana atau gimana ya? Itu hukumnya gimana ya Ustazah ya kalau misalnya bukannya saya asalkan kakak yang paling tua, tapi kan ini acara silaturahmi saudara tuh kan harus jarang ketemu, kita harus saling memaaf-maafkan, tapi ini jarang sekali dia mau mampir ke rumah gitu ya, karena padahal masih satu kota dengan mertuanya. Itu hukumnya gimana Ustazah? Baik. Silakan. Yang lain boleh jawab, boleh berkomentar. Monggo. ada yang mau coba bantu jawab, sahabat? Ulani, Bu Eli. Ya, Ustazah. Hadir. Bu Yuyun. Ayo bantu jawab. Ustazah Neneng. Ustazah Neneng. Yuk, 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 yuk. Ustazah Nia. Hadir. Iya, Ini mau gimana bantu tuh? jawab nggak? Bantu jawab nggak, Umi? Hadir doang. Ayo, silakan. Gimana ya? Silakan bantu jawab yang lain. Bukan jawab sih, Diskusi. berbagi, berdiskusi. Soalnya Ana mau tanya juga, Ustazah. Tanya dong. Tanya, ya udah Ustazah yang dua dulu lah. Afwan. Nanti Ana terakhir.
Tapi setuju juga sih Ustazah kalau kita merasa kita memaafkan, tapi kalau kitanya juga nggak minta maaf, rasanya memang kayaknya kita kesannya nggak punya salah ya. Mm-mm. Jadi kadang orang ya itu memang kata Umi Tini bener sih. Kadang kita keceplosan bicara atau apa, ternyata bisa menyakiti hati orang lain juga itu kan bahaya juga ya Ustazah. Sedangkan Iya. kita salahnya kita gitu. Kalau nggak introspeksi juga agak susah juga ya Ustazah. Kalau untuk yang sekarang sih kayaknya maksudnya masyarakat umum tuh biasanya maaf lahir batin ya, pasti minta maaf gitu kan. Ya udah saya maafin gitu. Ini kalau yang saya maafin saya kesannya ya itu bener sih. Ya, mungkin tarafnya kali ya, maksudnya dalam arti taraf dengan siapa kita memaafkannya gitu. Mungkin yang kalau yang jarang-jarang kumpul mungkin ya maaf lahir batin. Tapi kalau yang sering kayaknya minta maaf. Saya gimana gitu Ustazah. Wallahu alam sih, mungkin yang lain ada pengalaman juga seperti itu. Kalau Ana sih biasanya pasti minta maaf sih Ustazah. Iya. Kan tergantung persepsi masalahnya ya, maksudnya yang sering ketemu itu pasti ada salah lah gitu. Dan saya pasti bilang lain kali jangan gitu, kalau saya tipenya langsung aja. Tolong yang tadi sikapnya di itu, tapi saya udah maafkan gitu aja. Jadi langsung kalau memang dirasa kayaknya nggak enak deh tadi bicaranya gitu, yang didiskusikannya kayaknya nggak pas, pasti langsung saya bilang gitu. Tapi saya udah maafkan. Biar orang juga tahu, kadang ya karena kita nggak tahu kita salahnya di mana, jadi memang harus minta maaf gitu. Iya. Ya. Puan Ustazah. Iya. Izin nanti kita serahkan sama Ustazah ya. Sedikit saja kalau menurut Ana yang Ibu Weni tadi ya Bu Weni. Itu sama saudara sendiri. Itu adik ipar masalahnya. Oh, adik ipar. Kalau Ana Bu Weni. Kalau Ana apalagi adik ipar itu memang kita sering berselisih ya Bu Weni. Tetapi kalau Ana lebih ke berlapang dada begitu. Jadi kita menghindari karena adik ipar kan suaminya juga adiknya suami kan. Nanti kita jangan sampai kita berjarak atau gimana. Kalau anak rangkul karena juga anak seperti itu juga dengan adik ipar ada masalah. Tapi anak semaksimal mungkin merangkul gitu. Kita harus berlapang dada, kita harus menerima kekurangan dia atau gimana. Mungkin dia hanya kurang kita sebagai yang lebih tua. Karena beliau juga masih lebih ini kan masih lebih muda, masih emosinya masih tinggi gimana gitu. Jadi kita maafin aja, rangkul, pokoknya apa aja kita kasih kebaikan-kebaikan untuk ya kasih apa, kita yang duluan silaturahmi, kita yang duluan atau minta maaf nggak apa-apa kalau anak begitu. Karena kalau anak masalahnya gini, Bu, paling pantang banget kalau ada yang kita nggak silaturahmi, nggak teguran, apalagi yang keluarga terdekat gitu atau teman dekat, pokoknya semaksimal mungkin kita dulu yang minta maaf atau yang menjalin silaturahmi gitu. Nggak apa-apa karena kata Allah itu kan betul kata Ustazah tadi, memaafkan itu kan perbuatan yang sangat mulia ya. Walaupun berat, kita memaafkan itu bisa mengantarkan kita ke surga juga gitu. Jadi semaksimal mungkin siapapun itu kita yang duluan baikin. Kalau dia juga nggak mau baikin, kita yang berusaha salawatin gitu. Biar itu kan salawatin, doain gitu Bu. Kalau saya doain ya Allah lembutkan hatinya. Terus kita kasih kebaikan apa-apa itu kita kasih. Kalau deketan agak dekat kita kasih apa gitu. Kalau masak kasih apa, kalau saya gitu. Gitu Bu. Kalau jauh juga teleponin atau gimana ya Ustazah. Semaksimal mungkin. Jalin komunikasi. Bu Eli, anak tertua. Saya tuh ya sebenarnya suaminya kakak tertua, dia cuma adik ipar. Ya kalau yang biasa-biasa hari-harinya sih nggak komunikasi sih lancar, cuma pada saat hari raya aja tuh. Tahun ini aja saya nggak, sebelum-sebelumnya saya suka ngirim duluan gitu, saya biarin lah. Saya belum tua, saya kan seperti yang tadi Ustaz Eli itu ya, saya biarin yang paling tua saya. Tapi saya pengen nyoba nih tahun ini, saya nggak bilang ucapan, nggak ke sana. Dia juga malah nggak komentar apa, dia karena udah kebiasaan saya sering ke sana sama-sama negor duluan. Nah itu kenapa kok, karena keseringan saya yang sering nanya duluan,
negur. Nah, sekarang saya diem gitu. Malah dia malah diem lagi. Tapi menurut Ustadz Eli ya, Ustadz ya kalau begitu ya masa terima, emang kita harus berbesar hati, berlapang dada, karena Allah yang maha tahu ya dia tuh gimana gimana hatinya gitu. Jadi kita ya udah dengan saran dari Ustadz Nelly tuh misalkan selama ini ya udah kita berlapang dada aja. Mungkin gitu ya Ustadz ya. Iya, iya. Ya, kita serahkan Ustazah Enok. Karena apa Ustazah? Karena apa ya? Karena kalau menurut Ana gini Bu, kalau saya menyikapinya seperti ini. Oh ya Allah, berarti ini ujian saya gitu. Berarti menghadapi adik ipar. Jadi nggak apa-apa kita yang mengalah gitu. Berarti ujian, karena kita kan pasti Allah uji dengan adik ipar, dengan tetangga gitu Bu. Saya mikirnya gitu. Iya. Itu sebagai ujian Semoga apa ya? Ujian aja ya. Menguji kita sampai di mana kita apa kesabaran mereka kesabaran gitu. dan keikhlasan kita. Iya, Iya. betul, Masya Allah. Kita serahkan sama Ustazah Enok deh. Masya Allah. Yang pertama Umi Tini, saya sampaikan bahwa memaafkan itu lebih baik daripada minta maaf. Bukan berarti bahwa minta maaf itu tidak penting. Apalagi kita merasa pernah, tadi saya sampaikan juga kan, apalagi kita pernah merasa salah, merasa dosa, merasa pernah menggunjing, pernah berbicara jelek tentang dia gitu kan. Nah, maka tentu kalau yang itu harus jelas-jelas kita minta maaf, karena kalau tidak dimaafkan, meskipun sudah berhadapan dengan Allah, kalau tidak dimaafkan dosa kita kepada orang lain, maka itu tidak akan diampuni gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap meminta maaf kita penting, memberi maaf itu lebih mulia. Kalau kadang ada kan yang orang minta maaf belum tentu dimaafkan. Betul. Apa ini? Cuman intinya gini loh Pak Ustadz, kalau emang kita pernah punya salah atau apa, ya pasti kita intinya minta maaf. Ini intinya setiap taklim misalnya kita kan nggak tahu tingkah kita dia bikin suka atau apa, kita nggak berinteraksi langsung, tapi orang melihat. Nah itu kita diajarkan harus setiap salaman maaf lahir batin ya, maaf lahir batin seperti itu. Nah intinya yang kita tidak tahu, kalau kita tahu kita salah otomatis itu minta maaf benar. Tapi yang kita nggak tahu, misalnya kita merasa kita benar kok, dia merasa dia benar, misalnya ada satu hal argumen misalnya punya pendapat dia merasa benar, teman-teman kan yang mahal tahu Allah. Nah di situ yang kita nggak tahu itu loh, kita harus bilang minta maaf. Orang minta maaf. kalau Kita sudah tahu sering pasti salah. Orang Seperti banyak itu, komunikasi itu mesti banyak salah. Orang banyak kita berinteraksi itu mesti banyak salah. Seperti kita ini kan, kita ini mesti banyak salahnya. Saya yang sering paling banyak ngomongnya lah, mesti banyak salahnya. Tentu harus paling awal minta maaf. Tetapi di jenengan memaafkan itu lebih baik. Gitu. Intinya tetap harus minta maaf. Tapi ini kan kadang ada orang yang nggak pernah berinteraksi sama sekali. Giliran Lebaran itu, wah broadcastnya paling banyak. Iya, minta maaf, memaafkan, sama-sama mulia. Tapi lebih meminta memaafkan itu lebih mulia. Lebih baik. Ya, lebih baik. Kemudian Ibu Eni, bagaimana dengan ipar saudara yang mungkin ngerasa lebih tua harus dicari, tapi kali ini kok tetap aja begitu maunya dicari terus. Ya sudah, kalau jenengan masih mau berbaik hati silahkan. Maksudnya mencari lebih dulu, menyalami lebih dulu silahkan. Kalau sekarang cukup sudahlah. Biarkan dia belajar lebih dewasa. Berhenti untuk menyapa mereka tidak apa-apa. Bukan berarti untuk memutus silaturahim. Tapi mengajari mereka untuk juga peka gitu, peka. Mungkin jangan kalau sama saudara seperti itu, jangan-jangan sama orang lain lebih kaku lagi. Nah, kalau saya pribadi, jangankan keluarga ya, orang lain saja lebih muda, lebih biasa-biasa dari saya cari.
gitu. Kemana Iya. arah angin menuju, ada di mana, misalnya yang masih terjangkau, bahkan anak saya cari, Ami saya cari itu sampai ke Parung, nggak harus dia nyari saya. Saya sering pulang ke Jakarta, ke Banten, kalau saya sempat saya cari anak saya ke Parung gitu. Baratnya seperti itu. Nah, jadi kalau sempat jenengan cari saudara keluarga meskipun dia lebih muda, silahkan. Nggak sempat ya sudah, diam saja. Dan jangan merasa ini dan itu. Apakah saya salah? Kalau selama ini tidak ada masalah ya tidak salah kan? Karena terhentinya silaturahim itu apakah salah? Tidak ada. Iya. Karena saat itu tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Itu saja yang penting. Maafkan sudah. Maafkan segala kekurangannya, selesai. Iya, Saja kalau sikap saya misalnya ada yang seperti itu, maka kalau saya pribadi sikapnya nggak ambil pusing ya Pak Ustaz. Mungkin gini, dia mau minta maaf, enggak, saya selalu bilang pas ketemu, kita jauh di mata dekat di hati. Walaupun kamu bersikap apa, kamu ada saudara, saya tetap memaafkan. Jadi walaupun nggak komunikasi nggak apa, jadi saya nggak ambil hati kayak gitu. Itu gimana, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kita tidak berniat untuk memutus, tidak berniat untuk menghindari gitu kan. Betul. Kalau ketemu ya jauh tetap di mata, baik. tapi tetap dekat di hati. Kalau saudara tuh walaupun apa-apa, walaupun jauh apa, kita tetap ada di hati gitu loh. Tetap mendoakan. Saya bahkan calon-calon mantu saya yang ngechat mereka. Rajin Ustazah. Masya Allah, Ustazah. Mertua idaman tuh, Ustazah. Masya Allah. Dia hari Lebaran nggak ada ngechat saya. Saya bilang, Nanda, kenapa nggak ngechat Mama? Itu baru calon itu. Calon belum jadi mantu. Perlu diikutin ya. Perlu ditiru nih Ustazah. Iya. Iya, boleh. Ayo boleh. Ya, apalagi jemaah-jemaah saya yang Ustazah aku nggak pernah main ke rumah saya. Ya mana rumahnya? Ayo saya datengin. Saya bilang kalau yang di sini ya. Masya Allah. Rina aja yang belum saya ketemu. Ayo. Bu Rina udah buka-buka mic itu. Nanti dah kapan-kapan main. Ustazah Nok tinggal di mana? Emangnya masih di Jakarta atau di mana? Saya di Lombok. Oh, jauh aman di Lombok. Iya. Saya di Lombok. Kalau lagi di Jakarta, yang Jakarta boleh chat minta didatengin. Pasti saya ngoncer kalau masih ada waktu. Iya. Masya Allah, Ustazah. Kalau dengar Lombok itu ya, Ustazah kok pada banyak banget ya kumpul di Lombok. Ya Allah, Masya Allah. Karena dulu itu pertama itu siapa ya? Ustazah Ella yang ngajak saya. Akhirnya ya udah saya kasih semua ke Pemukenta itu. Saya kan satu grup sama teman-teman alumni Al-Azhar yang ustazah-ustazah yang Sidikim itu. Jadi saya yang rekomen. Nah ini ustazah ini, ustazah ini. Awalnya saya yang diajak sama Ustazah Ella di HOTS itu. Gitu. Ada lagi yang kalau pernah dengar Ustazah Maya Novita itu dari Malang. Itu udah pakar tafsir beliau. Cuman saya nggak berani, mungkin mereka ya nggak tahu ya. Karena kadang orang-orang kota itu, mohon maaf, target ekonominya juga tinggi gitu. Jangan-jangan kalau cuma sekedar gitu mereka mungkin nggak mau berbagi, gitulah. Saya di sini juga kalau ada komunitas gitu minta, Ustazah undangkan tuan guru dong.
Iya, tuan guru yang model apa saya bilang? Tuan guru yang ahli apa? Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Insya Allah saya datangkan. Datangkan ke sini Ustazah, Ke grup ini, ke Jepang Ustazah. ke Jepang. Boleh, boleh, Ya, boleh, boleh. ya. Kalau diperlukan, biasanya ya permintaan itu biasa dari Hong Kong, dari anak. Ya silakan saja untuk jadi imam, untuk jadi ustadz. Iya, kemarin tuh yang dari sini tuh dari Malaysia Ustazah, yang Toyohashi imamnya. Ya. Oh, Soalnya yang ngurusnya pengurus masjidnya langsung orang Pakistan. Nah, sekarang kemarin dialihkan sama orang Indonesia. Cuma masih belum ada saya, imam. saya lihat Ari Untung itu bikin masjid di Yokohama itu. Alhamdulillah sudah banyak masjid yang akan berdiri saja. Yokohama selanjutnya. Terus Osaka baru selesai kan. Hmm. Masjid Osaka itu. Terus yang Nagoya sekarang juga alhamdulillah gedungnya juga sudah dibeli lagi tahap pembangunan juga. Jadi alhamdulillah banyak masjid Ustazah. Insya Ya, Allah. memang Al-Azhar juga kan ngirim apa namanya semacam delegasi gitu untuk menyebarkan Islam ke negara-negara minoritas. Nah, bahkan di negara mayoritas juga di sini itu ada pakar-pakar dari Al-Azhar yang ditaruh di sini. Apalagi ke Jepang, insya Allah terbuka. Kalau mau kerjasama dengan alumni-alumni Al-Azhar itu insya Allah terpenuhi lah. Masya Kayak Allah. anak saya kan anak angkat di sini juga dia semacam ya ingin juga keluar gitu kan, gimana caranya dia hafiz Quran, dia suaranya bagus, fasih. Kalau misalnya bisa jadi imam mana-mana bulan Ramadan sebulan, ya mau juga gitu. Biasanya visa 3 bulan Ustazah. Iya. Saya lihat ada jamaah IG saya juga, jemaah IG yang saya ikutin maksudnya lagi bangun orang Korea asli itu lagi bangun di Korea itu, lagi mau bangun di Korea, Masya bangun Allah. masjid juga. Iya. Mu'alaf berarti ya Ustazah ya? Orang Korea langsung. Emang mereka agama aslinya Buddha ya? Nggak paham Ustazah. Agama nenek moyangnya. Kalau Jepang apa agama nenek moyangnya? Shinto. Oh, Shinto. Menyembah Shinto. matahari itu. Iya. Kemarin katanya di Masjid Chami yang di Tokyo itu alhamdulillah sih yang sudah jadi mualafnya banyak juga Ustazah. Orang Jepang. Ya. Karena Masjid Chami itu sekarang kan jadi tempat wisata dalam arti tempat budaya ya, jadi budaya keislaman. Nah, itu alhamdulillah kan lagi open house terus gitu. Jadi banyak orang yang alhamdulillahnya kayaknya kok senang gitu dengar azan, dengar salawat gitu. Iya, iya. Oh, subhanallah. Nah. Khair, Masya Allah. Kita kok seneng ya dengar negara-negara minoritas tuh mulai tertarik dengan Islam. Lah di Banten lagi ada misionaris heboh. Iya tuh, itu Masya. sekali ya, berani sekali ngomong kayak gitu. Iya. Di Serang ya? Di Serang apa di? Iya. Di Serang, yang melecehkan agama Islam tuh. Banyak gereja itu. Iya banyak gereja di mana-mana. Padahal itu daerah Banten katanya. Sebenarnya nggak diizinkan kan di Banten itu, kayak di Cilegon juga nggak diizinkan, tapi ya nggak tahu lah. Mungkin kalau sudah masuk uang mau aja kasih izin pemerintah. Itu yang namanya Muhammad Qasim malah mendakwa. Iya dia nggak tahu dia Islam apa namanya. Muhammad Qasim siapa namanya? Iya. Yang orang sana, orang Serang. Serang apa Pandeglang dia tuh? Di Pandeglang. Aduh udah nggak ngerti.
udah murtad ya. Insya Allah, mudahan Allah jaga agama kita. Amin. Amin Amin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya lanjut yuk, Oktinda. Baik, ya. Kalau begitu, ada lagi yang ingin ditanyakan, sahabat, atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Dari tadi kita sudah banyak ya membahas masalah silaturahmi. Saya mau cerita tentang anak saya. Saya ngajarin anak saya silaturahim. Anak cewek ini kan kelas 3 SMA. Dia lagi demen-demennya ngumpul-ngumpul sama temannya gitu ya. Bukber-bukber sama temennya. Nggak mau ikut saya. Kemarin pas mau Usianya hari aja deh. raya. Pas mau hari raya itu saya ajak ketemu kakeknya. Nggak mau dia. Nggak mau katanya gitu. Terus saya ketemu kakeknya. Saya bilang sama kakeknya. Nggak mau dia ketemu sama kakeknya karena nggak pernah dikasih THR. Suruh cari saya besok ya katanya gitu. Terus besoknya dia ditelepon sama kakeknya itu. Sini saya mau kasih THR. Baru dia datang kasih duit 300. Terus saya ajak ke rumah kakak sepupunya juga. Ini lebih mudah kan, kakak sepupunya ini lebih mudah dari saya. Saya cari ke sana. Saya mau buka di sini saya bilang gitu. Saya bawa dia. Di sana dikasih uang, terus ditarik sama kakak sepupunya ke rumah bibinya kan, uaknya anak saya ini. Ayo mampir dulu ke sana katanya, nanti dikasih uang sama ibu buat hari raya. Terus dikasih uang betul sama kakak sepupunya sama uaknya. Nah, pas hari raya saya ajak juga, Dek, ayo kita silaturahmi ke sana. Nggak, Dek punya acara ini sama teman-temannya kan. Pas saya pergi ke rumah teman saya itu dititipin uang apa angpau itu diamplopin. Ini buat Laya katanya, anak saya Laya. Pas pulang saya kasih, Dek, ini uang dititipin sama Pak Sobirin bilang gitu untuk adik. Terus banyak banget dia bilang itu. Iya uang adik banyak tahu nggak pelajaran yang harus kamu ambil, saya bilang gitu. Yang harus kamu petik dan harus kamu lakukan adalah rajin silaturahim sana. Saya bilang gitu. Dia nyengir ya. Oh iya ya. Jadi banyak sekali rezekinya dia itu menyambut hari raya, bahkan di hari raya. Efek dari silaturahim. Artinya buah dari silaturahim gitu. Padahal sehari-hari ya kalau dari saya uang paling 50.000 paling gede gitu. Bahkan kalau mau beli baju baru juga sama saya yang bayar kan, nggak pernah dipegang uang bayar. Sekarang uangnya banyak banget karena dari silaturahim. Akhirnya dia pergi keliling cari orang-orang itu hari raya dia sendiri gitu. Dan ternyata betul bahwa silaturahim itu memperbanyak rezeki itu bagi anak saya itu terbukti gitu. Gitu caranya saya mengajari dia itu. Iya iya iya, adek silaturahim dia bilang gitu. Itu yang ringan saja untuk anak-anak itu. Nah, nanti bisa juga diterapkan sama anak-anak itu. Ketika bertemu dengan keluarga, dengan saudara, pasti uang jajannya nambah. Dan jangan bilang serahkan kepada orang tua. Dikorup sama Biasanya orang tua. dititip sama orang tua. Siapa yang suka minjam duit anaknya? Anak saya kan udah gadis. Saya bilang udah pegang sama adek, terus mau beli skincare, mau beli apa kayak alat-alat kecantikannya itu silahkan beli. Karena di saya itu nggak ada uang-uang begitu. Iya, iya, iya. Dia bilang, Mama mengerti sekali deh. Itu serba-serbi hari raya itu. Seru ya. Dan di Lombok ini, tanya tuh Bu Rina, di Lombok ini mungkin hampir 80% ya. Setiap hari raya, selesai hari raya, besoknya itu rata-rata pada puasa lagi. Sepi lagi, benar ya Bu Rina ya? Begitu datang 7 hari hari raya itu, setelah selesai lebaran, selesai apa namanya? Puasa Sawalan. Syawal,
puasa Syawal namanya Lebaran Topat di sini. Itu Ya, Lebaran. ramai betul. Lebaran Topat namanya, terus pantai, tempat hiburan itu bahkan sampai banyak korban. Kemarin ada korban anak kecil hilang tuh, sampai sekarang belum ketemu. Ada juga dokter hilang di laut. Di laut ini. Saking renang mungkin nggak terkontrol ya sama orang tuanya, anaknya itu nggak terkontrol. Saking ramenya padat sekali di tempat-tempat hiburan itu. Itulah hari rayanya orang Lombok. Tapi 6 hari setelah hari raya itu sepi lagi. Sepi, bahkan lebih sepi dari bulan puasa karena siang nggak ada orang silaturahim. Mau silaturahim takut yang didatengin puasa atau yang Iya. datang itu juga puasa, kita bingung mau menjamunya itu. Kadang baru malam pada datang. Itu pun nggak terlalu banyak karena ya suasananya masih hawa-hawa, males kan keluar. Gitu. Ini sekarang ini makanya dari hari Rabu kemarin nih banyak halal bihalal, kantor-kantor baru pada buka terus pada halal bihalal, tempat-tempat hiburan rame. Itu di Lombok. Serba-serbi Lebaran. Lebih seru ya, Ustaz. Kalau di Banten, saya mudik ke Banten nggak bisa keluar rumah. Banten itu diserbu sama orang Jakarta. Jakarta, Bogor, habis Lebaran itu hiburannya ke Banten. Sampai habis cuti, Banten itu macet. Pantai Carita, Pantai Anyer itu full. Sampai selesai orang cuti arus mudik lah. Sampai selesai arus mudik. Dan saya kalau mudik di Banten udah di rumah aja, nggak bisa keluar. Sekalinya keluar saya wisatanya ke Jakarta. Jakarta sepi kalau hari raya kan. Iya, jalanan kosong, lenggang. Ya, jalan tol, jalan kota itu sepi, lengang. Nah, biasanya momen saya mengenalkan Jakarta itu hari raya pada anak-anak. Dan anak-anak saya nggak pernah percaya kalau Jakarta itu macet. Karena setiap datang itu ya hari raya. Nggak macet. Hari raya saya ajak ke mall, ke Taman Mini, ke Ragunan. Pokoknya saya kasih tahu nih kota tua segala macam itu di hari raya. Jadi pas orang-orang sepi, orang Jakarta nggak ada. Mall-mall juga sepi. Tapi kalau hari biasa kan macet Jakarta. Iya. Kalau saya ada lucu aja waktu Lebaran gitu ya, ini sih lucu seru-seruan. Biasa kan yang dikasih angpau tuh anak-anak kan, seneng kan. Oh Ini iya. ada satu orang ibu, dia kasih angpau untuk usia 70 tahun ke atas. Jadi kan di satu blok itu yang umur 70 cuma 2 orang, 3 orang, dia nggak banyak kan. Tapi ada idenya juga kenapa dia terus kenapa seperti padahal yang usia itu juga dapat dari anak. Nah itu orang tua kembali ke anak-anak senang dapat angpau. Makanya ini ya Allah itu idenya ya kan nggak banyak kan 70 tahun makanya dia kasih untuk khusus di atas 70 tahun. Jarang-jarang Iya, biasanya anak-anak. bagus itu. Bagus itu Iya perlu kan ide dikembangkan. juga jadi. Iya. Yang lain kasih anak-anak, dia kasih yang 70 tahun ke atas. Iya, bagus lagi. Bunda kalau Bagus ngasih ide. angpau uangnya harus baru apa nggak apa-apa uang lama? Kadang-kadang sih baru semua biasanya kalau lebaran pada tukar ke bank gitu kan. Uang-uang Rata-rata baru. nuker ya, rata-rata nuker uang baru ya untuk bagi-bagi angpau. Iya betul. Ini tradisi mana sih bagi-bagi angpau? Tradisi Chinese, Tionghoa itu dari tradisi Tionghoa kan. Angpau. Ini kan ya Imlek gitu aja. Jadiin dari tradisi Imlek biasanya, Ustazah setahu saya. Kan Betawi dulu banyak Cina kan. Kalau nyebutnya angpau jelas tradisi Imlek ya, Imlek. Iya. Tapi kalau nyebutnya hadiah itu THR itu. THR tradisi Indonesia. Hadiah itu tradisi Muslim. Hadiah itu bahasa Arab. Itu tradisi Muslim. Kita juga dianjurkan untuk menyenangkan anak-anak di hari raya. Gitu. Ada
suatu hari raya Ibnu Umar, atau Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Jadi anaknya Sayyidina Umar itu menjadi gubernur. Kemudian beliau didatengin banyak orang. Termasuk anak-anak. Beliau memberikan hadiah segala macam di gubernuran, makan-makan dan lain-lain. Tiba-tiba datang serombongan muda-muda gitu, anak-anak muda remaja gitu. Mereka orang-orang biasa, tetapi pakaiannya indah sekali. Terus anaknya Ibnu Umar, cucunya Sayyidina Umar, muncul di antara mereka dengan pakaian yang biasa-biasa, lusuh sekali. Kemudian Ibnu Umar menangis. Ya Allah, kenapa Bapak menangis? Gitu. Karena saya takut kamu ngerasa gitu. Yang anaknya ini. Takutnya kamu ngerasa kecil hati ketika berada di tengah orang-orang biasa, tetapi pakaian kamu lebih jelek daripada mereka. Lebih jelek daripada mereka. Tapi ini hari raya nih. Tapi itu anaknya Ibnu Umar ya. Anaknya Abdullah Ibnu Umar. Dia sampaikan ke bapaknya, wahai bapak, saya akan lebih sedih lagi kalau melewati Ramadan ini, melewati hari raya ini, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan. Nah, gitu. Bukan tidak mendapat baju baru. Tidak mendapat angpau. Nah, tapi takut kalau melewatkan Ramadan ini tidak mendapat ampunan. Nauzubillah. Jadi sedihnya bukan karena tidak pakai baju baru. Maka kalau misalnya yang punya uang ya berikan kepada anak itu baju baru, belikan sepatu baru, berikan uang, angpau, hadiah, gak apa-apa. Bahkan menyenangkan anak-anak itu. Akan dibangunkan rumah di surga, namanya rumah kebahagiaan. Baitul Farh di surga. Bagi orang-orang tua yang menyenangkan anak-anak, yang senang bagi-bagi hadiah. Nyebutnya jangan angpau. Kalau angpau kayak orang Cina, perayaan Imlek ya. Ya, THR. hadiah lah, ya THR gitu. Siapa tadi yang keluar? Oke. Iya, sudah cukup dah. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kita selalu kan saya tutup mohon maaf bila ada kesalahan. Setiap kali Nggak kajian memaafkan kita. ya. Saya Mohon memaafkan gitu dimaafkan. kan ya. Iya. Bila ada kesalahan-kesalahan, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat berbahagia bersama keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Anak Mutiani untuk insight ya. Sudah diberikan kepada kita semua. Ya, apakah ada tambahan lagi dari sahabat semua? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja ya. Iya. Nah, Baik. tutup saja. Iya, baik kalau begitu mari kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Neneng Herlina. Kepada Ustazah Neneng dipersilakan. Ustazah Neneng. Oh, masih di mute ya? Oh iya masih itu Ustazah apa? Tafadholi Ustazah. Di mute lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin,
حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهل وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia hujah penolong kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allimin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar. Kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas, dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Neneng yang sudah membacakan doa penutup. Baik, sahabat semua, sudah sampailah kita di penghujung acara. Semoga apa yang tadi sudah kita simak bersama bisa memberikan insight yang lebih ya kepada kita, pemahaman yang lebih.
Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat juga oleh Allah dan juga semakin ditambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala hilaf. Mari kita tutup bersama halaqah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran, jazakallah ya semuanya. Terima kasih. Indah. Indah. Iya, Terima sama-sama. kasih. Sama-sama.